lupa punya anak ya? Lupa tanggung jawab. Dara makin hari makin rewel, kamu nggak pernah di rumah. Giliran di rumah juga nggak bantu. Ibu kamu cuma bikin stres tuh nggak? Harus aku juga yang ngatain Dara. Iya. Aku tuh pengen kamu jadi aku biar kamu tahu perasaan aku. Ayo! Biar lo rasain jadi suami! Halo, saya Imam Darto, saya penulisnya Baby Blues. Oke, saya Vino G. Bastian di film Baby Blues sebagai Ya Allah, lupa lo. Dika. Dika. Halo, saya Rigen. Di sini saya berperan sebagai Vino. Sebagai. Iya, saya maksudnya karakternya tuh mirip-mirip sama Vino. Iya. Saya di sini berperan sebagai Omen dan hari ini kita lagi ada di channelnya Brilio. Betul sekali. Yes. Nonton aja sendiri. Jangan dong. Jangan gitu bocoran. Kisi-kisinya, Oh, iya, kisi-kisinya, iya. kisi-kisinya dong. Ini menceritakan basically tentang kisah ini kisah yang seharusnya bisa relate ke ibu-ibu muda. Kalau bapak-bapak muda kita bisa relate-nya karena ngeliat istri kita yang mengalami itu. Tapi ini calon ibu, terus ibu muda yang baru punya anak satu, harusnya bisa relate dengan yang namanya baby blues atau apa ya, sesuai dengan nama baby blues. Blues tuh haru sedih. Justru biasanya orang punya bayi itu seneng, ada sindrom yang namanya baby blues. Itu ketika itu hormonal sih, karena hormonnya berubah, badan berubah, terus juga pola hidup berubah. Ini punya ada satu anak yang harus diurusin. Oh, paham. Paham. Ali Objin ya Mas ya? juga bisa support nggak? Gitu. Nah, Penulis. jadi itulah menceritakan tentang baby blues, sindrom baby blues dari ibu-ibu muda. Bener nggak? Jadi sudut pandangnya cuma ibu-ibu muda doang? Bapak-bapak muda atau Ada juga kan yang bapak-bapak how to handle istrinya seperti itu, yang nangis-nangis jam 2 pagi nyusuin nangis-nangis gitu. Buat Jadi, semua sih, buat buat semua, semua ya? Iya. Anak juga ya, buat anak-anak. Nah iya, anak biar kan appreciate Kepada ibu. Iya, maksudnya buat anak ngelihat perjuangan ibunya dulu gitu. Iya, itu berarti Ini bisa semua buat kalangan semuanya, ya. bisa buat Iya, semuanya. bisa buat semua kalangan ya. betul. Saya sih dapat orderan suruh bikin cerita ya saya bikin. Ini kisah nyatanya. biar kelihatannya Oh iya. Kisah oke. nyatanya Pak Darto dari anak pertamanya waktu itu ya. Biar ada ininya lah. Tapi benar, maksudnya begitu Multi menghubungi saya, bisa nggak bikin cerita tentang baby blues? Wah, kebetulan gue pengalamannya lumayan banyak karena istri gue tuh baby blues, anak kedua kalau nggak salah. Atau anak ketiga ya, gue lupa deh. Anak gue banyak banget sih. Yang kedua udah mulai ganti genre tuh, udah bukan blues lagi. Waduh, gua Bukan kira- blues itu. bukan. Bukan blues Bukan blues itu. iya. Gugun blues shelter ya. Bukan. Itu. Pakai rock dia, nggak pakai blues. Wah. Ada Dika. ada istrinya Dinda. Istrinya Dinda. Istrinya Dinda. Nah, Dika sama Dinda ini adalah dua kepribadian yang sangat berbeda gitu, kayak bumi dan langit. Yang satu lebih detail, yang satu lebih cuek. Standar lah, laki-laki kan lebih cuek dan lebih laki aja gitu si Dika ini kan. Nah, terus Ada teman-temannya. ada teman-temannya. Sahabat-sahabatnya dia. Ada Omen. Ada Adul sama Fikri juga. Omen. Adul ada Omen sama Fikri. Iya. Satu Omen lagi. sama Fikri ini yang selalu ada di lingkungan rumah tangganya mereka gitu. Iya. Entah menghancurkan atau menggabungkan. Nah. Kurang ajar. Jadi sebenarnya yang menarik itu adalah ya tantangannya itu gitu sebenarnya. Karakternya akan berubah di apa namanya di tengah-tengah cerita gitu. Apa namanya biasanya kan ketika peran seorang ayah tuh ya udah jadi ayah aja, tapi di sini menjadi seorang ibu juga gitu. Karena memang konsep parenting adalah sebenarnya ibu dan ayah gitu kan. Nah, kadang beberapa laki-laki tuh masih nggak paham yang melahirkan tuh istrinya, ya udah ya istrinya lah yang mengalami, menjalani gitu, merawat gitu. Nah, di sini karakter saya tuh berusaha untuk menjadi sebagai laki-laki sebagai pria di kebanyakan orang sih. Saya pun pernah mengalami itu gitu, dan bagaimana pergelutan dia di situ yang apa namanya? Yang sebetulnya ringan, tapi ternyata dari sisi
perempuan tuh ternyata itu berbahaya gitu loh. Gimana ya menjelaskannya? Ya nonton makanya. Ya seperti itulah pokoknya. Jadi emang karakter yang tadi cuek, yang ya laki-laki, boys will be boys gitu. Jadi dia akan selalu seperti itu gitu. Sangat mengesankan sih, karena memang karakternya saya belum pernah dapat karakter seperti ini gitu. Terus yang kedua, ini sebetulnya permasalahan yang bisa dibilang berat sih sebetulnya, tapi penulis, sutradara dan pemain di sini tuh nggak membawakan ini tuh hanya harus dengan ringan, komedi gitu, satir. Jadinya memang kalau misalnya kita nonton mungkin setiap orang tuh punya pandangan yang beda-beda gitu. Ada yang mungkin dalam banget, ada yang kesel, ada yang ini gue banget nih gitu. Termasuk laki-laki yang ketika nonton, ini gue banget nih ya. Oh gue harusnya begini nih, gue harusnya begitu nih. Tapi Kak, maksudnya yang Bang Vino tuh kayak yang kita baca gitu, itu tuh kayak, wah iya ya dulu gue begini kemarin. Apalagi kalau saya kan baru bener punya anak kan. Jadi pas syuting tuh anak baru umur sekitar berapa bulan gitu, baru sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Masih segini kan? Iya masih segini. Mandi. Enggak ada gituin. Soalnya anak gue agak ngelawan sekarang. Suka Tadinya berarti sebetulnya yang Dika kan lo kan waktu casting kan? awalnya gue jadi Cuman Dika. karena Aureli nggak mau, Cuman nggak iya. kemahalan ya. Aurela nggak bisa jadi gua soalnya. Iya. Jadi ya sebenarnya ini relate banget lah buat bapak-bapak gitu, ngerasain banget pas syuting. Lah iya ya gua begini, iya ya gitu. Apalagi ini ada mertua lagi nih. Ini udah plek banget iya, nih. iya, Ini iya, terasa banget ini gitu. Medan perang dalam rumah tangga. Iya. Sebenarnya film ini tuh bukan untuk kayak menakut-nakuti orang yang mau nikah terus wah ternyata nikah begini ya. Enggak sih, justru film ini tuh mau ngasih gambaran nyata gitu bahwa ketika kita nikah dan punya anak itu ternyata nggak segampang itu gitu loh, nggak semudah itu. Jadi makanya ketika kita mau nikah harus benar-benar dipikirin matang-matang. Tapi ketika udah mau nikah itu, ya itu adalah kehidupan pernikahan gitu, perkawinan gitu. Jadi justru itu yang harus dinikmatin gitu. Punya anak, anak sakit, atau ketika istri mau menjelang lahiran, bukan 8, bukan itu gitu. Itu justru seninya ketika menikah gitu. Dan ketika nonton film ini, gue baru sadar gitu, oh ternyata sebetulnya Tuhan tuh ngasih kejadian-kejadian ini nih sebenarnya untuk saling belajar antara si suami dan istri gitu loh. Kan manusia nggak ada yang sempurna gitu. Gimana caranya sempurna ya ketika mereka bersatu jadi sempurna gitu. Keren banget. Gue udah nulis soalnya tadi. Okay. Selama ini aku nggak bisa percayain badan aku ke kamu. Aku yang paling tahu Dara. Selama ini aku yang ngurus dia. Boy, Dika, Dinda. Ibu nggak pernah ngajarin kamu untuk kasar kepada perempuan. Dia mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak kamu. Oke, tadi Thank you Sobirin. Sobat Brilio Indonesia. Oke. Gitu. Sobat Brilio Indonesia. Terima kasih udah menyimak wawancara kita yang nggak penting ini untuk film Baby Blues ya. Kapan tayangnya nih? Tanggal 24 Maret. Maret. 24 Maret 2022. Dan pokoknya film ini bukan cuma orang yang udah kawin aja, udah nikah aja, tapi yang belum nikah pun, yang masih bujangan, yang atau mau nikah gitu. Mau nikah? Yuk ke bioskop, ajak semua teman-teman. Atau yang udah kakek nenek-nenek pengen nostalgia gitu. Benar. Pengen ngerasain dulu, inget-inget zaman dulu gitu. Iya. Bisa nonton. Atau mungkin yang sedang bermasalah dengan rumah tangganya lihat ini, jadi lihat perjuangan waktu dulu punya anak ternyata Jadi kembali lagi ya kan on the track. Betul. atau yang mau nikah lagi bisa juga. Wah, bagus nih kayaknya seru berarti ya. udah bagus-bagus tuh tadi tuh. Dipatahin lagi tuh. Oke, terima kasih semuanya. Thank you Sobirin.